Kita pulang dan pagi hari Isnin tanggal 6 Februari MOU dilaksanakan di kantor Kabupaten Halmahera Barat, yaitu di daerah Jailolo. Dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, dan kepala dinas, juga Badan Pertanahan dan lain-lain, semua komplit ikut menghadiri, kepala desa, camat, ada semuanya, dan banyak yang menyaksikan. Penandatanganan dimulai dari pihak Bupati, kemudian pihak Direktur Utama daripada PT Samudra Biru Mangun Kencana yang tertulis nama Abdus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat. Hari ini tanggal 11 Februari. Hampir separuh dari bulan Februari. Hari Jumat yang lalu, setelah sholat Jumat, saya berangkat ke Jakarta untuk menuju ke Halmahera Barat. Perjalanan dari Jakarta pukul 1.30 hari Sabtu. Berjalan dengan lancar sampai di Pelabuhan Udara Sultan Babullah Ternate. Perjalanan udara 3,5 jam lebih sedikit. Cuaca baik, kita turun di Ternate. Sampai di Ternate hari Sabtu. Kemudian kita mendatangi undangan sahabat di Ternate. Kemudian kita menginap di Ternate 1 malam, dan pagi hari kita naik speedboat menyeberang dari Ternate ke Halmahera, yakni di ibu kota Jailolo, Kesultanan Jailolo. Perjalanan laut kurang lebih 45 menit menggunakan speedboat milik Pemda. Sampai di Jailolo, Halmahera Barat, masih pagi. Kemudian kita manfaatkan untuk peninjauan tempat-tempat yang akan dikerjasamakan. Meninjau pelabuhan laut, pelabuhan perikanan yang dekat dengan kota Jailolo, tidak terlalu jauh. Meninjau persawahan yang terbengkelai. Kemudian sampai petang hari kita masuk ke perbatasan selatan, yaitu di ibu kota Provinsi Maluku Utara, Sufeve, namanya Sufeve. Kita masuk ke Sufeve dari Jailolo untuk melihat tempat yang diperjanjikan kerjasama. Ada tanah di pesisir cukup luas, dan kemudian pulang ke Jailolo malam hari. Itu hari Sabtu. Hari Ahad kita manfaatkan lagi berkeliling seluruh hampir bagian utara, selesai semua, melihat titik-titik yang dianggap boleh dikerjasamakan. Kemudian ke selatan juga selesai semua. Kita pulang dan pagi hari Isnin tanggal 6 Februari MOU dilaksanakan di kantor Kabupaten Halmahera Barat, yaitu di daerah Jailolo.
dihadiri oleh bupati, wakil bupati, dan kepala-kepala dinas, juga badan pertanahan, dan lain-lain, semua komplit ikut menghadiri, kepala desa, camat, ada semuanya, dan banyak yang menyaksikan. Penandatanganan dimulai dari pihak bupati, kemudian pihak direktur utama daripada PT Samudra Biru Mangun Kencana yang tertulis nama Abdus Salam. Jadi penandatanganan antara bupati dan PT Samudra Mangun Kencana, Samudra Biru Mangun Kencana, sampai menjelang pukul 12. Selesai, dan setelah istirahat dan lain-lain, kita berangkat lagi untuk melihat lingkungan lagi. Hari Selasa seharian penuh, dari pagi sampai pukul 4 kita bergerak terus, sampai menemukan titik-titik yang kemungkinan dapat dilaksanakan perjanjian kerjasama tersebut. Baik itu lahan pertanian untuk padi atau untuk pangan, disediakan 2 tempat, satu cukup besar, luasannya cukup luas, kemudian yang kedua separuhnya itu bisa ditempuh menggunakan laut maupun menggunakan darat. Jalan darat di sana cukup bagus, sekalipun agak kecil, agak sempit. Paling luas itu 6 meter, yang antara kota ke kota yang jauh itu. Dan jalan di sana tidak seperti di Jawa yang cenderung banyak datar. Semuanya berbentuk naik turun dan berliku-liku. Memerlukan ketajaman dan kepintaran dalam mengemudi. Kita diantar oleh pengemudi dari Pemda yang cukup pengalaman mendaki dan menuruni areal seperti itu. Selesai semua, hari Selasa selesai, kemudian petang kita kembali ke Ternate untuk pulang ke Jakarta. Berangkat kalau jam kita, jam Indonesia Barat pukul 3.30 berangkat. Namun hari itu dari sejak malam sampai pagi hujan tidak berhenti. Maka penerbangan yang kita akan tumpangi yaitu batik, penerbangan batik itu tidak dapat masuk ke Ternate, mendarat darurat di Ambon, sehingga menunggu hampir 1 periode perjalanan, lebih daripada 3,5 jam, 4 jam lebih. Kita menunggu sehingga perjalanan baru bisa berjalan kita di pukul 9.25 jam kita, jam Indonesia Barat. Kalau jam sana ditambah 2 jam. Akhirnya berjalan dan kita tiba di Jakarta dengan selamat. Penerbangan cukup bagus, tidak ada guncangan, beda dengan waktu berangkat yang penuh guncangan. Saudara-saudara, hasilnya alhamdulillah baik, tinggal follow up-nya. Pada hari kemarin, hari Kamis, hari Rabu kita tinggalkan tempat, hari Kamis Wakil Bupati yang diserai untuk menangani perkara ini mengadakan rapat dinas, hasilnya pun sudah disampaikan pada kita. Semuanya ditanggapi dengan baik dan cukup menggembirakan. Tinggal kita, mari kita siapkan persiapan untuk menggarap lahan yang cukup luas. Cukup luas. Harus dihadapi dengan pertanian yang presisi dan pendekatan yang saintifik. Karena ini tempat yang sangat luas dan masih pertama kita membuka itu. Artinya membuka lahan tempo pertama.
Dalam perjalanan kita selalu meneliti, memperhatikan lingkungan, ada tanaman apa di situ. Tempat yang kita tuju untuk pertanian ini, kita tes permukaan tanahnya dan kita gali ada berapa humus yang ada di atas dan berapa topsoil ketebalan yang mengandung humus, semua kita ukur, dan pH masih pH netral karena rata-rata 7. Rerumputan yang tumbuh, rerumputan yang pertanda kesuburan lahan. Nah, ini semua kita akan garap. Untuk pertama, kita mengendaki satu tempat untuk percontohan. Percontohan di tepi jalan raya yang luasnya tidak terlalu luas. Kita mintakan kalau ada 100 boleh, ada 200 juga enggak apa-apa. Untuk percontohan. Bagaimana pertanian pangan yang mapan, modern dan sustainable. Nah, itu kita akan buat untuk contoh. Sehingga tatkala menggarap yang ribuan, itu masyarakat sudah bisa melihat contoh yang akan digarap adalah seperti ini. Jadi contoh 100, ya yang akan digarap lipatan entah berapa banyak lipatannya. Tinggal mau kita. Maka nanti sumber daya manusianya kita juga akan ajak master-master ini ke sana. Nah, kemudian untuk menjadi dosen dan lain sebagainya nanti dicarikan pengganti. Ini harus dihadapi dengan serius. Tempat yang luar biasa. Kita bisa menggambarkan kesuburan tanah di Al-Mahirah Al-Gharbiyah. Di sana tanah sangat subur. Tidak ada hamparan tanpa tanaman. Tanaman yang menguasai lingkungan di sana selain hutan, kelapa. Tegakan kelapa dari puncak bukit sampai ke pantai itu penuh kelapa. Baik yang sudah tinggi maupun yang permajaan. Kemudian cengkeh. Cengkeh pun di situ menghampar bersama-sama. Multikultur. Ada cengkeh, ada pala, ada kelapa, semuanya ada. Seperti perkebunan di Banten maupun di Betawi. Semua tanaman ada. Ada duren hutan, besar-besar, tinggi-tinggi, dan lain-lain. Yang tidak ada adalah tanaman padi sawah. Kita mencari bersama Dinas Pertanian, suruh menunjukkan sawah, yang ada adalah padi huma yang 500 meter persegi, ada 200 meter persegi, ditanam di ladang-ladang. Kemudian penghasilan utamanya adalah kalau perkebunan yaitu kopra, kemudian pala, cengkeh, penghasilan laut, ikan. Sumber ikan yang kita makan di titik situ. Nelayan-nelayan di sana berjalan hanya beberapa jam. Hanya mencari 20 kepala ikan tuna. Yang rata-rata yang diambil 25 ke atas. Sehingga 20 kepala ikan saja sudah mencapai 500 kilo. Hanya beberapa jam. Maka kapalnya sangat kecil. Hanya 2 orang mendayung. Kemudian ke tengah antara 10, paling jauh 10 kilo. Ya, antara 2 kilo sampai 5 kilo. Berangkat pagi, siang sudah pulang. Sudah menghitung 500 kilogram daripada ikan. Jadi santai. Nelayannya hidupnya nampak santai dan nampak sejahtera. Rumahnya tidak kumuh. Kemudian semuanya berjalan dengan senang mereka. Itu kondisi di sana dan cukup jauh kalau kita hitung penerbangan. Tapi cukup dekat kalau kita hitung Indonesia. Karena bagian timur pun belum ujungnya.
Siapa yang ingin mendampingi pada kunjungan kedua, nanti mendaftar. Tapi jangan yang punya darah tinggi. Nanti muter-muter jalan. Nanti pening kepala. Ya ini saja oleh-oleh cerita tentang Al-Mahirah Al-Gharbiyah. Tempat daripada Sultan Jailolo. Alhamdulillahirabbil alamin, merdeka.